Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Farah Amalina Zakiyah, perwakilan dari kelompok 6 selaku moderator untuk presentasi kali ini. Hari ini kami akan membahas topik psikologi pada masa Helenistik hingga abad ke-8. Langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dian Afifah Hazwani. Kepada Saudari, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak Farah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang psikologi pada masa Helenistik. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan timeline pada masa Helenistik itu sendiri. Nah, pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia dan momen itu seringkali disebut sebagai awal masa Helenistik. Pada abad ke-31 sebelum Masehi, masa Helenistik itu berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pada masa Helenistik juga, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka ini lebih menyukai yang bersifat praktis. Kekaisaran Romawi berkontribusi minimal pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi, karena mereka ternyata lebih menyukai pengembangan teknologi dan administrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam beberapa pemikiran pada masa Helenistik. Yang pertama itu ada skeptisisme. Skeptisisme ini didirikan oleh Pyrrho pada 360 hingga 270 sebelum Masehi. Skeptisisme ini menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia sampai pada kebenaran absolut, karena manusia ini memiliki keterbatasan dalam beropini. Pyrrho menolak dogmatisme yang tidak bisa diyakini kebenarannya atau kekeliruannya, karena bagi Pyrrho itu seseorang yang meyakini kebenaran karena mereka itu melihat hal yang benar di hadapannya. Sebaliknya ketika mereka melihat hal yang salah di hadapannya, mereka akan meyakini bahwa itu adalah kesalahan. Bagi mereka, skeptisisme menyarankan menunda penilaian, menyederhanakan kehidupan, dan menghindari harapan palsu. Nah, yang belum kita tahu nih, ternyata skeptisisme ini memiliki 3 pengetahuan, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dan hal itu tidak akan mungkin bagi manusia. Yang kedua, keterbatasan tersebut disikapi dengan sikap yang memadai dan memandang bahwa pengetahuan kita itu sesuatu yang tidak pasti. Nah, yang terakhir, sikap yang diambil tersebut kemudian membawa pada ataraksia. Nah, arti dari ataraksia ini adalah kebahagiaan. Tidak hanya skeptisisme, terdapat pemikiran juga pada masa Helenistik yang disebut dengan sinisme atau cynicism. Nah, sinisme ini didirikan oleh Antisthenes pada tahun 445 hingga 365 sebelum Masehi, yang juga Antisthenes ini merupakan murid dari Socrates. Munculnya sinisme merupakan ekspresi dan ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada, karena pada saat itu situasi dan kondisi dianggap tidak adil. Nah, kata sinisme juga ini, kebahagiaan akan didapat atau dicapai dengan hidup yang sesuai dengan nilai atau virtu dan self-sufficiency atau mencukupkan diri dengan kembali ke alam. Untuk mencapai kebahagiaan, kita itu harus melepaskan pengaruh internal dan eksternal, yaitu keinginan atau perasaan. Nah, terdapat juga pemikiran Antisthenes yang dilanjutkan oleh Diogenes yang dikenal dengan sebutan cynic. Nah, kenapa Diogenes ini disebut cynic? Karena ia ini memiliki hidup yang tidak seperti kebanyakan orang. Ia hidup seperti anjing yang bebas, yang selalu makan, minum, tidur, dan lain-lain. Ia juga tidak mengenal rasa malu, namun ia setia dan menjaga filsafatnya dengan baik. Dia juga orang yang diskriminatif kepada orang yang dianggapnya teman atau bukan teman. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dewi Afifah. Di presentasi kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Dian, yaitu beberapa pemikiran pada masa Helenistik. Yang ketiga, epikureanisme dan sofisme. Epikureanisme dipelopori oleh Epikurus pada tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi, dan stoicisme yang dipelopori oleh Zeno pada tahun 333 sampai 264 sebelum Masehi, merupakan respon terhadap kaum skeptis dan sinais dengan tujuan ingin mengembalikan marwah dari filsafat.
Hergenhen pada tahun 2009 menyebutkan bahwa kaum Skeptis dan Sinais memang menganggap filsafat sebagai sesuatu yang tidak berguna. Tetapi menurut Robinson pada tahun 1995, baik Stoicisme maupun Epikureanisme memahami realitas bersumber dari suatu elemen ke elemen yang lain. Terus mereka itu berbeda pendapat, yaitu Stoicisme memandang rasio atau logos sebagai elemen utama, sedangkan Epikureanisme memandang atoma sebagai elemen utama. Walaupun mereka berbeda pendapat, keduanya menyepakati kehidupan yang lebih teratur, harmoni, dan sopan. Terus, Epikureanisme terkenal dengan sebutan atomisme atau hedonisme. Epikurus menyayangkan adanya Tuhan yang mengendalikan manusia. Baginya, manusia hanyalah terdiri atas atom-atom yang bebas, dan kematian berarti atom-atom tersebut bercerai-berai. Terus, semua pengetahuan bersumber dari pengendaraan manusia, dan hasil pengendaraan akan disimpan dalam benak manusia, serta bisa diproduksi kembali dalam bentuk konsep-konsep melalui asosiasi. Ukuran kebahagiaan adalah sejauh mana manusia merasa nyaman dengan pilihannya. Epikurus hidup secara sederhana dan menghindari kehidupan yang glamor atau disebut hedonisme, karena baginya itu hanya bersifat sementara yang sesudahnya akan menyesal dan menderita. Terus Stoicisme, nalar merupakan otoritas yang paling tinggi dan alam semesta diatur oleh aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Platos atau passion on emotion adalah sesuatu yang akan mengarahkan pada psikopatologi atau penyakit jiwa. Selain itu, ia juga menjunjung tinggi nilai virtue, terutama rasio. Nilai yang utama adalah kehidupan yang sesuai dengan alam, sedangkan kepemilikan, kekayaan dianggap kurang penting. Manusia seharusnya hidup secara alamiah, menerima perannya dalam kehidupan sosial tanpa komplain. Kebahagiaan diperoleh jika hidup sesuai kehendak alam. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Dini. Terima kasih. Yang pertama adalah Philo. Pandangan Philo banyak dipengaruhi oleh Bible, kitab suci agama Kristen yang menguasai kekaisaran Romawi pada saat itu. Menurut Philo, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah, dan sedangkan jiwa merupakan bagian dari cahaya Tuhan. Philo pun tak percaya dengan kemampuan panca indera dalam mempercayai kebenaran, dan Philo juga tidak mempercayai kemampuan rasio dalam memperoleh pengetahuan. Seperti halnya Plato, Philo pun menganggap jiwa yang immortal terpenjara dalam raga yang material, dan memiliki dua kemungkinan perkembangan. Yang pertama menuju cahayanya, atau menjauhi cahayanya. Baginya, ilmu pengetahuan diperoleh secara pasif dari pancaran Tuhan. Yang kedua adalah Galen. Galen merupakan seorang dokter kekaisaran Romawi dan merupakan pengikut idenya Hippokrates. Ia berkeyakinan bahwa unsur-unsur dari sistem tubuh manusia memiliki fungsi masing-masing yang menggerakkan fungsi biologis dan psikologis manusia, diyakini adalah animal spirit. Ia mengembangkan tipe kepribadian berdasarkan 4 cairan dalam tubuh dari Hippokrates, yaitu darah, sanguis, empedu hitam atau melankol, empedu kuning atau hol, dan lendir atau plekma. Dari 4 cairan dan kepribadian tersebut, dari tabel, menurut Galen keempat cairan tersebut berada dalam tubuh dengan proporsi tertentu dan akan berpengaruh pada kepribadian seseorang. Orang yang didominasi oleh darah akan memiliki kepribadian sanguin dengan karakteristik periang. Orang yang didominasi dengan empedu hitam akan memiliki kepribadian melankolik dengan karakteristik mudah sedih. Dan orang yang didominasi oleh empedu kuning akan memiliki kepribadian kolerik dengan karakteristik emosional. Dan orang yang didominasi oleh lendir akan memiliki kepribadian flegmatik dengan karakteristik tenang, sabar, dan moderat. Selanjutnya saya serahkan untuk teman saya akan melanjutkan materinya, yaitu di Bio Restunugraha. Terima kasih. Ada 4 cairan dan kepribadian, terdiri dari humor, elemen, temperamen, dan karakteristik. Yang pertama itu darah, memiliki elemen udara. Temperamennya yaitu sanguin dan memiliki karakteristik berani, antusias, optimis, dan berinisiatif. Yang kedua, empedu kuning, memiliki elemen api, temperamen kolerik, dan memiliki karakteristik ambisius, bebas, mandiri,
emosional, suka memimpin, dan visioner. Ketiga, Empedu Hitam memiliki elemen tanah, temperamen melankolik, dan memiliki karakteristik analitis, serius, artistik, dan perfeksionis. Yang keempat itu Lendir memiliki elemen air, temperamen flegmatik, dan memiliki karakteristik tenang, sabar, damai, hati-hati, moderat, dan humoris. Plotinus 205 sampai dengan 270 Masehi. Plotinus merupakan Neoplatonis yang paling terdepan, yang merupakan seorang asketis yang hidup sederhana, tidak menikah, dan membebaskan diri dari kekayaan. Plotinus mengemukakan bahwa segala sesuatu yang bersifat hierarkis, yakni yang berada pada hierarki tertinggi, adalah Tuhan. Kemudian spirit merupakan citra dari Tuhan, dan yang terakhir adalah jiwa. Plotinus juga berpandangan bahwa jiwa merupakan sesuatu yang bersifat imaterial dan terpenjara dalam raga. Saint Augustine 354 sampai dengan 430 Masehi. Agustin merupakan figur penting diterimanya Neoplatisme di kalangan Gamma Kristen. Agustin berhasil mengombinasikan Stoicism, Neoplatisme, dan Judaism sebagai pandangan kaum Kristen. Filsafat Agustin fokus pada spiritual manusia, dan ia meyakini bahwa jiwa merupakan entitas spiritual yang terpenjara dari raga yang bersifat material. Bagi Agustin, sebagian ingatan bersifat indrawi dan sebagiannya lagi bersifat intelektual. Ia pun menganggap penting atensi, pengulangan, urutan, dan perorganisasian dalam melatih aktivitas pikiran. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Farah. Masa kegelapan atau Dark Age. Di dunia barat, abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Romawi hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel yang berpusat di Bizantium, dan berakhir pada tahun 1435 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Konstantinopel hancur. Menurut Greenwood 2009, abad pertengahan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu awal abad pertengahan tahun 500 sampai 1000 ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan, pertengahan abad pertengahan pada tahun 1000 sampai 1300 yang ditandai dengan mulai bangkitnya ilmu pengetahuan, dan akhir abad pertengahan tahun 1300 sampai 1600 yang ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan atau Renaissance. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran yang signifikan dan tidak mendapatkan tempat untuk berkembang. Tidak banyak lagi kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan ini. Di dunia barat, awal abad pertengahan ini sering juga disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Age. Itulah tadi presentasi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.